Hai Warriors, kita balik lagi di Question Answer episode 23. Kali ini kita bakal tetap nanya-nanya ke Evan, ya Boy ya? Yo, betul. Ya bisa siapa lagi selain gua? Lu masih ada orang lain lah. Sebenarnya hari ini kan mau Andre yang ditanya-tanya kan. Oh iya, Tapi nanti kita kayaknya nanya Andre deh. episode selanjutnya aja. Boleh. Aduh, seru nih. Tetap nanya Youth Pastor. Pertanyaannya apa Andre? Pertanyaannya hari ini Berkisar apa nih kira-kira nih? Berkisar apa nih pertanyaannya nih? Seputaran apa? Seputaran apa nih? Ya pertama-tama random dulu lah ya. Pokoknya Oke. Oke, random dulu ya. kelihatan Apa gak dulu? persiapan. Maaf ya yang buat nonton ini kurang persiapan hostnya nih. Kelihatan gak persiapan. Shalom kok, aku mau tanya. Aku udah lama ada masalah pada mental aku dan sudah berusaha untuk berubah. Tapi suka terbesit di pikiran aku, apakah penyakit mental ini faktor dosa gitu yang menjadi penghambat aku berproses untuk berubah menjadi Kristus gitu. Karena selama ini merasa berputar aja di tempat. Mental health berarti. Mental health ya. Sebenarnya zaman sekarang banyak banget orang bilang dirinya tuh kena mental health. Self diagnose. Kan self diagnose karena itu dia butuh self healing. Iya enggak? Dia butuh staycation gitu loh. Sebenarnya itu apa ya? Zaman sekarang banyak banget pakai kata-kata itu. Tapi sebenarnya apakah benar dia mental health? Siapa yang mendiagnosis dia mental health? Apakah dia sudah ke psikolog atau belum? Iya. Jangan gampang bilang karena banyak masalah jadi kena mental health. Iya. Belum tentulah. Orang zaman dulu pas mungkin pengobatan belum kayak hari ini juga kayaknya nggak segitunya gitu loh. Iya betul. Kenapa sekarang jadi karena banyak informasi mereka jadi gampang menyebut diri mereka kena mental health ya jangan jatuh dong. Lu kenapa? Mental health. Lu kenapa? Mental health kena mental health. Jangan dikat nih, biarin aja. Lu udah burn out nih ceritanya. Udah burn out nih. Kok jatuh? Jadi Maaf. sini dimasukin nggak apa-apa ntar ya, buat yang edit nggak apa-apa, dimasukin aja. Kan kalau pengobatan belum sampai hari ini tapi masih bisa dilewatin juga kemarin ya. Sebenarnya masih bisa dilewatin juga. Gini loh, jangan karena orang banyak gampang menyebut diri mental health langsung, wah gua kena mental health nih. Jadi secara apa ya? Secara perjuangan mereka jadi langsung ada gapnya gitu loh. Langsung ada apa ya? Harusnya bisa berjuang jadi nggak bisa nih, gue kena mental health. Nanti jadi kurang berjuang. Iya. Nah jangan sampai seperti itu. Tetapi kalau menurut gue secara pribadi sih ya, mendingan kalau lu benar-benar merasa mental health, mendingan lu cari siapa yang bisa mendiagnosis lu mental health. Lu masih ke psikolog. Oh berarti cari profesional. Iya cari profesional, tanya beneran gak sih gue mental health, karena ntar ada tes-tesnya kan. Iya. Ada tes-tesnya lagi gitu loh. Nah terus dan yang kedua, harus juga diiringi atau orang yang bertanya ini harus benar-benar mendengar kebenaran. Kenapa? Karena dengan berubah pola pikir, dia kan sebenarnya ya, dia cukup bisa membantu pengobatan dirinya sendiri. Oke. Cukup bisa membantu, bukan cukup ya, itu malah banyak membantu sebenarnya sih. Jadi kalau kita mendengar kebenaran, sudut pandang dia sama hidup berubah. Karena kalau orang kena mental health, itu pasti ada sudut pandangnya yang masih salah. Memandang ini kok begini. Jadi dia jadi ngerasa terserang oleh keadaan. Tapi kalau dia bisa mendengar kebenaran dan dia bisa berubah sudut pandangnya, dia jadi lebih bisa menerima. Lebih yang dunia emang seperti ini, ya udahlah gue mau ngarap apa sih? Kan itu semua kebenaran yang merubah pola pikir. Jadi dua hal itu yang harus dilakukan lah kalau menurut gue sih untuk yang bertanya ini. Jadi kalau bisa dia ke psikolog, ke yang spesial gitu ya, profesional untuk bisa iniin dia sama mendengar kebenaran. Iya, sorry nambahin lagi, karena kalau orang mental health beneran misalnya depresi atau kena schizophrenia ya, itu beda lagi kasusnya loh. Itu ribet lagi, depresi ya. Karena kan keluarga gue ada yang depresi nih. Nah, jadi tadi baru mau nanya. Iya kan? Baru mau nanya. Jadi gue tahu gimana orang depresi itu. Karena satu sisi dia emang sudah didiagnosis. Ada tesnya yang kalau nggak salah ada 500 pertanyaan yang harus diselesaikan. Itu jadi mendiagnosis dia depresi seperti apa. Ada kunci jawabannya nggak? Hah? Ada latihannya di LKS biasanya sih di Gramet itu ada bank soal gitu kan yang tebel-tebel. Mungkin di situ ada sih. Ya saya penasaran. Tesnya jawabannya pokoknya diputer-puter. Jadi bisa pertanyaan yang depan belakang bisa muncul lagi, jadi puter-puter. Nah itu tuh jadi benar-benar ketahuan banget kalau orang itu punya mental health. Nah bahkan pertanyaan itu sampai di titik dia ini bipolar atau enggak, bipolar level berapa.
Bipolar kan dibagi dua kalau nggak salah, ada yang lupa deh, ada yang mana gitu, kalau nggak salah ada yang manik atau seperti apa, itu ketahuan juga. Karena itu nggak bisa sembarangan, banyak masalah nih, gue mental health. Jangan dah, jangan segampang Mungkin itu. maksudnya mental illness kali ya, mental illness ya. Iya sama mental health kan kesehatan mental, Iya, mental illness kan benar. sakit Sakit ya, mental, sakit sakit mental gitu loh. Iya level mana, seperti apa gitu Kalau loh. Koko menghadapi yang keluarga Koko yang ada sakit itu gimana? Waktu itu gimana? Sebagai anggota keluarganya. Iya, sebagai anggota keluarga. Temenin aja. Kita cari dokter yang bagus, cari dokter yang cocok. Psikolog deh. Psikolog, bukan dokter kali sebutnya psikolog. Gua nggak tahu sih ya, psikolog atau dokter. Cari yang cocok, karena belum tentu semua cocok. Cari yang cocok, yang benar-benar udah terbukti lah, jangan cari yang setengah-setengah. Ini nggak harus mahal ya, tapi yang sudah teruji bagus gitu loh. Dan yang mungkin apa ya, kalau mereka udah punya nama, udah punya kualitas, pasti ngadepinnya lebih biasa dibanding dokter-dokter baru. Oh itu beda lagi loh, lu masih sabar dengerin orang yang depresi misalnya gitu loh. Lu mesti dengerin dia terus loh, ocehannya segala macam mesti dengerin loh. Keluarga gue tuh sampai pagi dengerin di depan TV, sembari main PS gue waktu itu. Karena dengerin mulu bisa berjam-jam, capek juga loh. Ya sembari main aja, main FIFA. Ngoceh terus. Ini gini gimana nih? Oh iya gitu aja. Oh iya bener. Jawaban gue gitu doang. Iya. Tapi dia ngomong terus. Terus topiknya bisa pindah. Nah itu tuh depresi. Tiba-tiba mau keluar rumah lah, malam-malam jam 12 gitu. Kalau keluar rumah. Akhirnya. ketemu gue pas dibuka pintu, gue tuh mau masuk pintu. Pintu kamar waktu itu, pas banget. Jadi pas gue buka pintu kaget gue. Lalu kenapa di sini? Baru mau keluar. Lah. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut gue jangan gampang menilai diri kita mental health, belum tentu. Gitu. Lebih kuatkan apa ya, mental kita lah. Kekuatan mental kita, kuatin. Banyak masalah, ayo jalan terus. Banyak orang dunia bisa melewati kok kita nggak bisa. Kita punya Tuhan yang besar dan hidup kok. Gitu. Mantap. Tapi kok gue tuh mikir mungkin mungkin kita juga cowok-cowok ya agak lebih kayak udah gitu doang kan. Iya. Ada punya perasaan ya elah gitu doang. Udah hadepin aja gitu. Nah, itu gimana kita ngelihat orang lain tuh biar nggak sama kayak hidup kita gitu. Nggak merendahkan orang lain gitu loh. Jadi kayak kita lebih maklumin, gimana caranya biar kita lebih maklumin mereka gitu. Biasanya apa kalau Koko kan mungkin karena keluarga. Iya. Tapi kalau orang lain mungkin belum tentu. Maksudnya Koko mandang kayak gitu juga. Maksudnya bisa jadi juga kan kayak Boy ngelihat adik bisa jadi lebih sayang, kalau orang lain elah gitu. Iya. Biasanya memang yang kena hal seperti ini tuh cewek. Biasanya. Cowok juga ada, tapi kebanyakan cewek yang gue tahu. Yang gue tahu ya kebanyakan tuh cewek. Karena keluarga gue ada yang seperti itu, jadi kalau melihat orang lain, ya bisa juga. Bisa juga. Tapi dengan gue bilang bisa juga bukan berarti langsung, bener lo kena. Nggak bisa. Iya. Ujiannya, tesnya banyak. Siapa yang diagnosis tadi loh gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. Tapi kalau orang ngalamin itu, ya udah kenapa? Dunia udah makin hancur. Dengan kondisi ekonomi yang makin berat, dengan standar ekonomi yang juga standar hidupnya juga semakin bertambah. Iya. Harga naik, kerja makin susah, orang depresi makin banyak. Ya bisa. Iya. Jadi ya udahlah, emang kondisi seperti ini. Nah, kehadiran kita orang yang ngerti kebenaran adalah mendampingi, mengubah pola pikirnya, menerima mereka. Nah, itu fungsinya gereja, fungsi komunitas. Gitu. Jadi komunitas, gereja, kebenaran sih. Iya. Itu fungsinya di situ ya. Gereja yang memiliki kebenaran. Cukup. Ini cukup banget kok. Thank you kok jawabannya. Cukup, udah kelar kita nih. Belum ya? Terima kasih. Kalau ngedikat bisa 20 menit kayak episode berapa gitu ya waktu itu ya, bisa 20 menit lebih ya. Lu ngajak lagi kan? Enggak. Mungkin teman-teman juga mesti ngasih tahu sebenarnya enakan nonton kita tuh berapa menit gitu. Oh iya, tulis komen di bawah. Iya, tulis komen di bawah. Komennya di disable, Pak. Oh, disable ya? Berarti chat langsung home care. Chat langsung home care atau warrior care atau Instagram warrior deh. Instagram warrior. Iya. Apa nih Instagram warriornya? Ya ampun. Pasti teman-teman udah tahu lah. Belum tentu. Stephen Erastus. Itu youth pastor kita. Oh iya. @thewarrior.project. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya kok. Pertanyaan selanjutnya gue. Ini gue aja deh ya. Udah. Nah, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih ngadepin momen-momen atau masa-masa hidup yang kita tuh kadang suka pesimis kalau ngadepin masalah gitu kok. Terus kita ngelihat masalah biar nggak pesimis, terus biar bisa berjuang ngadepin itu tuh. Kadang ngelihatnya udah berat kan, ada orang-orang yang mungkin tiba-tiba jatuh keluarganya, terus akhirnya dia ngerasa tiba-tiba kayak gini. Nah itu tuh
ngadepin biar kita nggak pesimis tuh gimana kok? Ngadepin masalah itu. Satu ya, hidup itu penuh dengan masalah. Jadi lu nggak mungkin memandang hidupnya tanpa masalah. Oke. Orang sekaya-kayanya pun, sekaya-kayanya tetap aja masalah. Jadi semua orang punya masalah. Jadi kalau memandang hidup ini banyak masalah, ya that's life. Hidup itu punya masalah. Terus kedua, pada faktanya sampai hari ini kita masih bisa hidup kok. Udah banyak masalah yang kita lewatin kan. Ya Andre, Boy termasuk gue sendiri. Kita melewati banyak masalah kok. Yang dulu kita pun pesimis-pesimis kok. Oke. Kenapa hari ini masih bisa? Ya karena memang kita bisa melewati itu, that's it. Kedua satu lagi kita punya Tuhan yang besar. Punya Allah yang hidup. Yang memiliki jagat raya. Iyalah ngurusin masalah itu selesai. Tapi bukan berarti langsung diselesaikan. Bukan berarti langsung diselesaikan, meskipun kita punya Allah yang besar yang bisa menyelesaikan dengan selesai. Bisa. Tapi lebih daripada sekedar klik, adalah bagaimana kita melewati proses masalah-masalah itu bersama dengan Dia. Karena itu masalah ini ada. Buat apa? Buat kita bergantung sama Bapa. Kenapa kita memandang masalah ini besar banget, pesimis? Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa ada yang lebih besar dari masalah kita. Yang kita harus menyerahkan hidup kita, menyerahkan kekhawatiran kita, rasa pesimis kita kepada Dia yang besar. Dan kita harus yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Akan kita bisa lewati. Udah gitu aja. Justru dengan kondisi pesimis yang tadi kayak pertanyaan lu Boy ya. Iya. Justru tuh momen yang bagus lu bergantung sama Allah. Karena kalau nggak ada masalah, lu nggak bakal bergantung sama Allah. Yakin, kita mungkin bergantung sama Allah. Karena itu orang yang mau diproses adalah orang yang punya banyak masalah. Oke. Itu pasti. Bedanya kalau orang percaya atau kita yang ada masalah sama orang yang nggak percaya Tuhan itu apa ya? Kan kadang-kadang mereka tuh juga bisa melalui itu gitu. Nah, Benar. itu bedanya kalau kita kena masalah dengan mereka kena masalah itu apa? Yang membedakan adalah bagaimana kita memandang masalah itu. Bagi kita memandang masalah adalah harusnya begini. Bapak, aku ngalamin ini, kira-kira apa yang harus aku bereskan dalam hidupku ya? Apa yang membuatku bisa menyenangkanmu lewat masalah ini? Tapi orang yang non-Kristen atau nggak mengenal Bapak atau bahkan nggak mikirin Bapak walaupun mereka Kristen, mereka nggak mikirin begitu. Tapi dia sama-sama bisa dilewati. Iya dong. Sama-sama bisa dilewati. Tapi nilai apa yang kita ambil? Kalau kita ambil adalah nilai kekal. Kalau mereka nggak nilai kekal. Karena itu ngomongin masalah, semua orang bisa melewati kok. Tapi kita ada nilai plusnya apa? Nilai kekalnya apa yang kita ambil nih? Bagaimana kita menemukan Allah dalam masalah ini? Gitu. Itu yang membedakan kita sama mereka. Dan kebergantungan sama Tuhan itu tadi ya? Iya, kalau mereka nggak perlu bergantung, ya toh selesai-selesai juga sebenarnya. Karena itu kita bergantung, tapi yang lebih penting adalah menemukan mutiara dari Allah. Jangan sampai melewati masalah tanpa menemukan mutiaranya. Iya. Rugi. Gitu. Kalau Koko misalnya untuk dapat mutiara itu gimana? Ya nanya. Kalau Koko dapat masalah nih, gimana Koko biar gue mendapat mutiara? Gue nanya. Jadi selalu menerima masalah nih dari luar ya, jebret ke sini ya. Gue pantulin sama Allah. Enggak gue pegang sendiri. Bapak kenapa nih? Ini kenapa ya? Selalu nanya, masalah apapun itu. Yang nyerang keluarga gue lah, ya gue sendiri lah, ataupun orang dekat gue ya. Begitu ada masalah ini, Bapak ini kenapa ya? Selalu nanya ke sini. Jangan dipendam sendiri nih. Aduh nih. Iya pasti ada adu-adunya lah ketemu masalah kan. Tetapi lebih daripada itu, Bapak, aku harus ngapain supaya aku nggak salah? Karena menyelesaikan satu masalah bisa 1, 2, 3 cara loh. Iya. Misalnya gini, ada orang jahat yang ngancam kita gitu, mau ngebunuh kita gitu loh. Apa cara yang pertama? Bayar orang yang kuat. Kedua, lu bunuh sendiri. Ketiga, lu bayar supaya dia selesai. Banyak cara loh. Tapi mana, atau 4, kita demin aja mau dia mau apain kita terserah. Apa nih caranya? Nah ini mesti nanya, Bapak aku harus buat apa supaya aku nggak salah. Dan yang pasti kamu mesti menemukan cara menyelesaikan masalah ini atau melewati masalah ini tanpa melukai hatimu. Karena bisa jadi dari 5 cara cuma satu yang nggak melukai. Tapi 4 sisa jalannya ini yang simple. Tapi satu yang paling berat tapi nggak paling melukai. Berarti nggak kita milih ini. Nah kalau kita mengembalikan kepada Bapa, kita berani memilih yang ini. Gitu. Mantap nih, bagus nih pertanyaannya. Karena terkadang cara yang Bapak senang itu apa ya? Belum tentu aman buat orang-orang. Iya, buat kita sendiri belum tentu aman dan kadang-kadang itu apa ya? Malah buat kita juga nggak nyaman kan. Misalnya tadi pilihannya dari 4 itu kamu harus diam. Nah, iya kan? Misal ada orang yang menyentuh kita, pride kita atau apa terus kamu diam gitu. Itu kan
nggak enak kan, nggak common. Sebenarnya kita disuruh diem kenapa? Biasanya pengalaman gue sih, ini belum tentu fit in sama banyak orang ya. Kita diem kenapa? Karena kita harus diem bersama Allah. Coba lu khawatir nggak? Lu diem, lu harus diem, tapi lu khawatir nggak? Harusnya lu harus diam tanpa kekhawatiran. Kenapa? Karena kamu diem bersama aku kok, kamu nggak diem sendirian. Nah kita dibuat dalam kondisi begitu. Itu yang bagus sebenarnya. Kadang-kadang kalau pas kita diem, aduh, kita tuh ngitung ya, di otak kita ngitung, ini harusnya tuh gue begini, gini. Iya. Kan ini begini. Punya strategi sendiri. Iya, ini lebih Iya. cepat, lebih ini, lebih itu. Ternyata jawabannya diam. Kita kan mau buru-buru keluar dari masalah sebenarnya. Iya. Mau buru-buru selesai. Betul sekali. Kan itu kita karena kita Siapa mau yang cari jalan yang lama-lama? cepat. Iya, siapa sih mau dalam masalah lama-lama gitu loh. Apalagi udah ngerenggut semua pikiran ya, hampir semua pikiran. Iya, pikiran belum harga diri, belum duit. Pusing loh sebenarnya. Nama baik dan segala macam. Tapi kan harusnya kita diam dan menyelesaikan itu bersama dengan Allah, dengan cara Allah, bukan dengan cara kita sendiri. Ini membuat kita menemukan mutiara. Gitu. Ini dari penjelasan ini makanya lebih bermakna kata-kata masih bisa dilewati. Nah, betul. Oke, cukup sekian episode hari ini, episode 23. Oh gitu. Nggak terasa, kok masih panas nih. Cepet banget ngangkatnya deh buru-buru. Takutnya dia lanjut ya. Takutnya lu lanjut, jadi Iya. jadi cukup untuk hari Udah ini. next sejam lah. Masih bisa Baru dilewati. panas. Ini kurang bisa menahan nafsu. Sebagai host ya di sini. Karena tadi harus diam, harus diam. Harus. Oke, masih ada sisa waktu, promosi dulu kali Boy. Oke, boleh. Tanggal 18 November. Desember. Iya, berarti saya salah. Iya. Kita harusnya diam. Iya. Enggak, kalau dia salah. Nggak boleh ya, nggak boleh. 18 Desember 2021 bakal ada Natal Warrior di jam 4 ya, Boy? Jam 4, sore jam 4. di Jam 4 sore di di Mall Truth Arta ID. Gading. Ada Di Mall Arta Gading. bisa dua. Bisa dua. Di truth.id sama di Mall Arta Gading. Pembicara siapa, Boy? Youth Pester kita Stefan Era. Berat sekali. Dan jangan lupa ada home ya kan, karena Desember ini Warrior bakal jeda dulu sejenak ya, Boy ya. Iya, Jadi, betul. teman-teman bisa ikutin kita semua di home. Caranya ya apa? Masuk aja ke Instagramnya Warrior di thewarrior.project. Iya, betul. Dan untuk info-info selanjutnya bisa langsung dicek aja di Instagramnya thewarrior.project. Oke, sekian. Promo album promo. Oh iya, promo album. Maaf, Masih ada waktu ini. Maaf. Briefingnya nih. Dia mesti ngepas 20 menit gitu loh. Mesti pas dia. Promo album Koepan yang ini Iya. kita dua Mhm. udah keluar, jadi bisa langsung di pre-order ya, Ko ya? Pre-order di Langsung. Tokopedia. Masih di Instagram gue sih infonya sih. Karena gue juga lupa sih. @Stephen Erastus. Erastus dan nanti akan keluar digitalnya. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi keluar digitalnya. Gue bakal bagi gratis juga di Instagram gue. Jadi ntar ada QR-nya, lu bisa download gratis semua lagunya di situ. Wah. Nah, jadi tapi untuk teman-teman yang mau lihat mau punya fisiknya boleh banget langsung dicek di Instagramnya @Stefan Erastus. Betul. Iya. Lagu favorit Boy apa? Lagu favorit gua yang ini. Kok udah denger sih? Belum launching kan? Oh belum ya? Belum bocoran ya sepertinya ya kalian ya. Enggak, yang ada udah di IG loh, yang di IG. Oh, yang udah udah di di IG IG, yang udah di IG. Kan ada teasernya kan. Spoilernya dikit. Gue nggak nebak kalau kita salah. Ya udah. Oke, sekian Udah aja. jujur ya ngeliat bocoran dulu lah. Jangan bohong lah kita di hadapan Tuhan dan teman-teman. Ya. Oke, sekian episode 23 Question Answer The Warrior Project. Bye-bye. Bye.